Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu dekat dengan media sosial, Bapak Ibu mungkin ada dengar kabar bahwa di dunia ini ada satu pernikahan akbar terjadi. Dan itu pernikahan yang sungguh-sungguh luar biasa, dan saya lihat di YouTube, saya lihat foto-fotonya, semua video saya lihat. Betul-betul akbar. Itu pernikahan dari sepasang anak muda. Anak muda Rusia, yang wanita namanya Khadijah Usakova. Umurnya 20. Dia sekolah untuk jadi dokter baru setahun. Yang laki-laki umur 28, namanya adalah Said Gutserif. Said Gutserif. Dan dia ini sekolah di Amerika Serikat. Kemudian mereka menikah. Saya bilang akbar karena yang diundang di dalam pesta pernikahannya adalah 600 tamu terhormat dunia. Dan kemudian juga ada mantan presiden Rusia di dalam. Dan juga yang diundang untuk menyanyi adalah Sting dan juga Enrique Iglesias. Dan lebih dimeriahkan lagi oleh seorang penyanyi yaitu Jennifer Lopez, J.Lo. Tumplek-blek di sebuah hotel namanya Safisa. Ketika saya lihat hotelnya saya juga kaget. Semua hotel memang bagus, tapi ini hotel bagus banget. Dan orang kalau menikah biasanya yang dihias itu adalah ruang di mana mereka melakukan resepsi. Kalau ini beda, karena saudara naik mobil belum sampai hotel baru lihat hotelnya, itu seluruh hotel dibungkus bunga, saudara. Bunga segar kiriman dari Paris dengan furniture kiriman dari Paris. Dan makanannya yang disajikan adalah sushi, makanan Jepang, kemudian full course, semua makanan Eropa masuk di dalam. Dan ini memang pernikahan yang luar biasa karena gaun daripada sang mempelai wanita itu berhiaskan mutiara-mutiara, dan maksudnya saya berlian dan lain sebagainya. Beratnya 15 kilo. Jadi wanitanya sampai jalannya agak susah karena harus dibimbing. Pakaiannya 15 kilo, saudara. Dan kemudian juga kuetarnya itu lebih tinggi daripada kedua mempelainya. Dan ketika kita pulang, kita itu tamu-tamu terhormatnya itu diberikan kenang-kenangan, tempatnya permen, tapi terbuatnya dari emas. Jadi mobil yang datang puluhan itu, Rolls Royce semuanya, parkir di depan. Yang heboh itu karena begini, biayanya. Kira-kira pernikahan semahal apa yang saudara bisa bayangkan? Saya bilang mahal banget karena memang ini menurut saya memang mahal banget, saudara. Apalagi saya pendeta kan. Jadi ya, lihat yang mahal di Indonesia aja udah kaget. Apalagi lihat anak konglomerat daripada Rusia. Raja minyak di Rusia, raja media di Rusia yang namanya Michael Gutserif. Pernikahannya pesta semalam menghabiskan uang sebesar 13 triliun. Anda tidak salah dengar, triliun. Jadi ini pernikahan yang betul-betul akbar. Hanya satu sayangnya, Pak Hani tidak diundang. Mereka baru menikah Maret tanggal 30 di Rusia, dan itu menjadi pembicaraan seluruh dunia. Bapak Ibu punya uang, mau pesta, silakan. Mau seluruh kekayaan dihabisin semalam pun itu hak saudara. Tapi mungkin kita sama-sama menyadari satu hal, bahwa pernikahan yang bahagia, pernikahan yang utuh, yang harmonis, itu sebenarnya tidak datang dari faktor-faktor eksternal, tapi dari sesuatu yang di dalam kita. Dari prianya, dari wanitanya. Ini calon mempelainya pun
itu disorot dari seluruh Rusia. Dicari satu sosok yang masuk kriteria keluarga pengusaha ini. Harus punya kriteria seperti ini. Wah, 4 tahun carinya baru dapat, sehingga kemudian menikah. Keutuhan kebahagiaan itu lebih bergantung pada apa yang ada di dalam kita. Bukan apa yang ada di luar, bukan karena apa yang menjadi kita punya, tapi faktor di dalam diri itu sendiri. Hari ini saya ingin kita melihat bagaimana kita menjaga dan menambah kebahagiaan rumah tangga kita. Bagaimana menjaga dan meningkatkan keutuhan rumah tangga kita. Bagaimana membawa rumah tangga kita menjadi rumah tangga seperti yang Tuhan mau. Tema kita hari ini adalah family first. Keluarga yang utama. Keluarga yang harus didahulukan. Bagaimana kita melakukan semua itu. Setiap kita punya ide, perspektif. Punya cara yang mungkin kita bisa lakukan sendiri. Bagaimana membawa ini semua bahagia. Bagaimana membawa rumah tangga kita utuh sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, menurut firman Tuhan, kalau kita mau membangun rumah tangga tambah hari tambah indah, bahagia di hadapan Tuhan, kita harus bisa berkata, my family is my priority. Keluarga saya adalah prioritas saya. Ketika kita bisa simpan itu pengertian dalam hati kita, pikiran kita, menjalankan dalam hidup, saya yakin kita ada di dalam track yang benar untuk hidup semakin hari semakin bahagia, semakin harmonis dengan keluarga kita. Anak muda yang ada di dalam tempat ini, saudara dengar ini, untuk menjadi bekal Anda menikah. Anda harus bisa bilang betul-betul, my family is my priority. Keluargaku adalah prioritasku. Kalau saudara baca Yohanes 3 ayat 16, yang mana kita semua hafal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bilang, Pak, itu ayat penginjilan. Pak, itu kan ayat bicara keselamatan. Tapi saya ingin saudara juga mengerti bahwa ini ayat yang menyatakan prioritas. Allah memprioritaskan manusia di dalam hidup. Itu sebabnya Dia kirim Yesus naik di atas kayu salib, menebus dosa manusia, membawa manusia kembali utuh seperti yang Allah mau. Saudara tahu bahwa di dalam dunia ini manusia itu adalah keluarga Allah. Karena hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, diberikan kemampuan kapasitas yang dimiliki oleh Allah. Manusia bisa berpikir, bisa berasional. Manusia bisa membangun, mengembangkan dari manusia purba sampai menjadi manusia modern. Itu tahapannya sangat luar biasa. Dan berbahagia kita karena kita hidup di dalam dunia, dalam generasi, dalam abad perkembangan teknologi yang paling dahsyat adalah di dalam abad di mana kita hidup. Bandingkan dengan binatang, manusia itu betul-betul mencolok perkembangannya. Semut dari 10.000 tahun, 6.000 tahun lalu, semut tetap semut, yang dibangun hanya lobang. Gajah tetap gajah dan tidak membangun apa-apa. Macan tetap macan dan doing nothing. Tapi manusia dari manusia purba dulu berjalan, kemudian bisa menciptakan kapal, kemudian bisa menciptakan pesawat udara, menciptakan yang namanya kereta api, membuat jembatan, membuat terowongan, membuat begitu banyak hal dalam hidup ini. Manusia berkembang dengan sangat luar biasa. Karena manusia diperlengkapi dengan kapasitas Allah. Manusia diberikan nafas hidup dan hanya kepada manusia Allah itu memberikan nafas kehidupan, yaitu rohnya. Tidak kepada yang lain. Itu sebabnya hanya manusia yang cari Allah. Diberikan kemampuan bersekutu dengan Allah. Manusia bisa berdoa, merenung, bertanya pada Tuhan.
manusia bisa beribadah, itu kita. Karena manusia itu menjadi prioritas Allah. Manusia menjadi fokus attention daripada Allah sendiri. Tuhan itu tiap hari yang dipikirin manusia. Dia tidak pikirkan berapa banyak pohon dalam dunia. Allah tidak pikir berapa banyak tambang yang ada dalam dunia. Allah tidak pikir yang lain. Yang dia pikirkan dan menjadi fokus dia yang terbesar dalam dunia adalah manusia, yaitu saudara dan saya. Karena tidak ada yang lebih berharga bagi dia kecuali manusia yang kepadanya diberi roh Allah. Itu sebabnya Yesus naik ke atas kayu salib menyelamatkan saudara dan saya. Karena kita adalah prioritas Allah. Allah berkorban bagi saudara dan saya dengan mengirimkan anaknya naik ke atas Golgota. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Dan ini Allah bicara mengenai Yesus. Saudara itu menjadi prioritas Allah. Makanya kita menjadi tambah hari tambah baik. Itu sebabnya Bapak Ibu, keluarga adalah harus menjadi prioritas saudara. Karena keluarga adalah hidup saudara. Kalau terjadi apa-apa kita singgah minta, siapa sih yang akan jagain kita di rumah sakit? Apakah itu customer saudara dari Jepang? Apakah customer saudara dari Kanada? Apakah dia bos besar di Amerika yang akan datang nungguin saudara di rumah sakit, di ICU? No. Kalau ada apa-apa sama kita, nggak minta sih. Yang datang dan muncul itu keluarga. Yang duduk nunggu, nangis, susah, sedih, berdoa, keluarga. Itu sebabnya kita harus menghargai, menghormati keluarga yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Support keluarga kita. Orang yang memprioritaskan keluarga adalah orang yang berani berkorban bagi keluarga. Kalau Allah berprioritas kepada kita, Allah berkorban bagi kita. Kalau saudara punya prioritas keluarga, engkau akan berani berkorban bagi keluarga. Bapak Ibu, support keluarga kita. Berani berkorban apa aja. Suami berani berkorban bagi istri, bagi anak. Istri harus berani punya langkah berani berkorban bagi suami, bagi anak, bagi keutuhan rumah tangga. Karena keluarga itu sesuatu yang sangat serius. Kita jalani dalam hidup tapi jarang kita itu sekolah dan mengambil jurusan keluarga. Oh, anakmu kemana? Oh, anakku ke Amerika. Oh, ambil jurusan apa di Amerika? Happy family. Jurusan keluarga bahagia. Kenapa? Dia sekolah supaya bisa menata rumah tangganya bahagia. Nggak ada itu. Jurusan happy family, keluarga bahagia di universitas. Nggak pernah ada. Tapi toh kita jalani sendiri. Itu sebabnya kita perlu belajar mengenai itu. Ada pengorbanan waktu Bapak Ibu, ada pengorbanan uang, ada pengorbanan tenaga, pikiran dan hati, bahkan korban kehidupan. Nah, kamu aja yang sekolah. Papa yang cari uang. Sekolah yang tinggi nak. Sekolah yang tinggi. Papa cari uang saja. Wah, papanya bisa sekolah. Tapi dia bilang enggak, demi anak sudah. Demi keluarga. Bangun keluarga kita saudara. Jadilah pribadi yang punya karakter yang jauh lebih baik. Jangan sampai karakter kita di luar itu lebih baik daripada karakter kita di dalam rumah. Salah satu jebakan maut adalah kita baik dengan nasabah kita, customer kita, langganan kita yang ada di luar, hormatnya luar biasa. Tapi di dalam rumah tangga kita seperti kebun binatang. Seperti Tom and Jerry. Kucing dan anjing saling kejar satu dengan yang lain. Di dalam rumah tangga mindset kita adalah memberi,
menolong, bukan sekedar mengambil. Keluarga itu bukan tambang, Bapak Ibu, yang mana kita datang, kita gali, kita eksplorasi, lalu kita mengambil kenikmatan dari semua itu. Keluarga itu bukan seperti taman yang hanya kita datang dan lihat-lihat. No, keluarga itu adalah taman yang mana kita tanemin, kita hiasi, kita pelihara, kita rawat. Itu namanya keluarga. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus mengerti. Karena keluarga itu bukan Disneyland. Yang kita masuk dalam rumah tangga ingin happy terus dalam hidup, tapi doing nothing. Tidak punya tanggung jawab ini dan itu. Kalau kita pergi Disneyland, kita mengharapkan Disneyland buat kita happy. Kalau orang masuk dalam rumah tangga dengan konsep yang seperti ini, dia akan jadi orang yang sangat kecewa. Karena kita masuk di dalam rumah tangga bukan Disneyland, bukan tempat hiburan. Di dalamnya kita harus bekerja. Kalau saudara pergi Disneyland, 3 hari muter mungkin belum selesai. Saudara tidak lihat yang banyak-banyak orang kerja. Karena semua orang yang bekerja mempersiapkan sehingga Disneyland dengan segala macam entertainment yang ada berjalan dengan baik. Itu berapa ribu orang kerja di belakang layar. Dan kita tidak tahu. Itu sebabnya rumah tangga itu tidak seperti sesuatu yang automatically. Kita harus kerja sesuatu untuk menghasilkan. Kita harus hati-hati supaya di dalam hidup ini kita jaga. Keluarga itu prioritas. Jangan sampai kita salah. Uang jadi prioritas. Jangan sampai karir yang jadi prioritas. Bukan tidak boleh kita cari karir yang baik, uang yang banyak. Tapi jangan sampai kita salah prioritas dalam hidup. Kalau saudara tahu cerita mengenai Harvard University di Amerika Serikat. Setiap bulan September itu mereka punya satu perkumpulan yang datang 1.100 orang. Dan 1.100 orang itu pinter semua. Kalau nggak master, doktor gelarnya. Inilah orang-orang yang disebut para penemu-penemu sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Dikumpulin 1.100 orang pinter ini pada bulan September di Harvard University untuk diberikan penghargaan kepada 10 orang yang melakukan sesuatu yang baik, penemuan yang terbaik. Ini bukan Nobel Prize. Bukan. Tapi Nobel Prize itu kan menemukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat dunia. Ini menemukan sesuatu yang sangat kecil yang manusia tidak mau kerjakan, tidak mau selidiki, mereka selidiki. Contohnya Bapak Ibu, acara ini sudah dimulai tahun 91 Bapak Ibu. Dan pada tahun 96 pemenangnya adalah dari kategori fisika, dimenangkan oleh seorang bernama Robert Matthew yang menyelidiki mengenai film namanya Murphy Law. Zaman dahulu kalau saudara tahu ada film namanya Murphy Law. Nah kemudian saudara bicara mengenai menyelidiki mengenai roti kalau dipanggang lalu dikasih dikasih mentega, lalu roti itu dilempar ke atas, diselidiki itu jatuhnya pasti yang ada menteganya ke bawah. Gitu aja diselidiki dapat hadiah. Nah kemudian diselidiki tahun 99 menang lagi dari kategori ya ini yang sama fisika. Diselidiki dan dimenangkan oleh Dr. Len Fisher di Sydney, Australia yang menghitung bagaimana cara yang sangat optimal dan maksimal untuk mencelupkan biskuit ke dalam sebuah teh. Nyelup biskuit ke teh itu aja perlu penyelidikan dan perlu seorang dokter. Dia menang. Dan tahun 2000 dimenangkan dari computer science di mana seorang bernama Chris Niswander dari Tucson, Arizona menerima penghargaan karena dia itu menciptakan sebuah software namanya PowSense, yaitu software untuk mendeteksi kapan ada kucing loncat ke komputer kita. Tahun 2001 dari kategori biologi Buck Weimer dari Colorado itu menciptakan sebuah, celana dalam yang dilapisi dengan karbon dengan maksud dan tujuan kalau terjadi ada gas dalam perut kita atau usus kita, maka gas itu waktu keluar harum. Tahun 2002 itu dari matematika.
dimenangkan oleh dua orang penemu atau penyelidik dari India yang menyelidiki bahwa kalau seluruh gajah di India dikumpulin jadi satu, berapa luas tanah itu yang dibutuhkan. Tahun 2014 dimenangkan dari kategori dunia kesehatan, 4 orang penyelidik menyelidiki kalau hidung mimisen, bagaimana cara menghentikan hidung yang berdarah. Mereka bilang bahwa diambilkannya sedikit sepotong irisan daging babi dan ditaruh di atas jembatan hidung kita. Kalau nggak percaya boleh coba. Tahun 2014 juga ada 4 orang yang menyelidiki bahwa apa hubungannya antara sepatu dan kulit pisang. Lalu menyelidiki antara kulit pisang dan lantai. Lalu menyelidiki antara orang yang menginjak kulit pisang dan jatuh. Itu semua dihitung katanya. Dan inilah orang-orang yang menang. Saudara dan saya dengar, dan waktu saya baca, saya agak melongo. Lah kok kayak begini aja dihitung, kayak begini aja dicari. Benar nggak Bapak Ibu? Ilmu pengetahuan yang begitu hebat mereka miliki dipakai untuk menyelidiki hal-hal yang tidak lazim. Dan buat kita, apa yo perlu? Kan begitu Bapak Ibu. Inilah yang menjadi pertanyaan kita. Apa prioritas kita? Hidup itu ada prioritas. Pakailah prioritas saudara untuk membangun kehidupan rumah tangga saudara. Pakailah kehebatan yang saudara punya untuk membawa rumah tangga saudara semakin hari hidup semakin harmonis, utuh, berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua kita lihat, kalau yang pertama tadi my family is my priority. Maka yang kedua kita lihat bahwa my family is my quality. Keluargaku adalah kualitasku. Orang lihat keluargaku, mereka tahu kualitasku. Orang lihat aku, mereka tahu kualitas keluargaku. Bukankah banyak terjadi kalau mau tahu seorang pria, suami yang hebat, cukup dilihat dari dandanan istri. Ibu-ibu mendapat satu license untuk shopping lebih banyak. Habis itu Pak Hani bilang begitu. Kehebatan seorang suami dilihat dari bagaimana seorang istri. Dari atas sampai bawah. Anyway, banyak yang bilang begitu. Kolose 3, saya ingin bawa kita lihat. Kolose 3, 18 sampai 23. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Untuk semua, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Alkitab memberikan kategori, lalu kemudian Alkitab memberikan cara kerja kepada setiap orang. Kepada suami harus bagaimana, kepada istri harus bagaimana, kepada anak harus bagaimana, kepada hamba harus bagaimana. Intinya hanya satu. Kalau Anda kerjakan semuanya, Anda berkualitas. Berarti Alkitab menyoroti hidup rumah tangga itu harus berkualitas. Inilah yang harus kita jalankan dalam hidup. Tahukah Bapak Ibu bahwa keluarga itu membutuhkan yang namanya leadership. Keluarga membutuhkan yang namanya kepemimpinan. Tidak bisa ada dua kepemimpinan di dalam rumah tangga. Satu pasti yang paling mutlak. Kita harus belajar bahwa di dalam hidup ini rumah tangga itu harus ada pemimpinnya. Bisa bayangkan rumah tangga yang tidak ada pemimpinnya. Saudara harus memahami bahwa keluarga itu bagaikan gelas wine. Gelas wine itu beda sekali dengan gelasnya jamu. Gelasnya jamu itu saudara lempar itu tidak pecah saudara, karena tebal sekali. Tapi gelas wine salah taruh
kekerasan naruk, kesenggol sedikit, pecah. Keluarga itu seperti gelas wine. Kalau terlalu keras kita pegang, pecah juga, hancur juga. Tapi kalau terlalu lembut dipegang, longgar, jatuh. Jadi disinilah seni kita hidup. Bagaimana kita memimpin rumah tangga kita. Orang tua yang terlalu keras luar biasa. Rumah tangganya dipimpin seperti gaya militer. Kasihan. Semua yang di dalam seperti narapidana. Senyum itu harus dipaksakan. Senyum yang profesional. Senyum yang harus dibuat-buat. Tapi kalau terlalu longgar hidup ini, wow, kita juga pusing. Karena rumah tangga tidak ada pemimpinnya. Keluarga itu membutuhkan arah dan kontrol. Direction and control. Keluarga itu bagaikan kapal. Kapal itu tidak bisa jalan sendiri. Sebesar apapun kapal, Bapak Ibu, harus ada yang pegang kemudi untuk mengendalikan dan mengontrolnya. Ketika saya pernah diizinkan Tuhan ikut cruise di Alaska, sempat dibawa naik untuk ada di tempat kerjanya kapten. Dia pegang kendali ini. Mau ada ombak, nggak ada ombak, kendali dipegang, yaitu setirnya yang bulat itu. Yang kemudian ada tangkainya. Supaya muternya gampang. Kalau mobil kan nggak ada tangkainya. Ya kan hanya bulat demikian saja. Nah, kapal sebesar apapun membutuhkan yang namanya kendali dan arahan. Ada kemudinya yang begitu kecil. Dan dia tidak pernah lepas tangannya dari kemudi ini, Bapak Ibu. Kapten akan pegang itu. Tidak bisa mereka bilang begini, udah malam, ayo tidur sama-sama semua. Semua tidur, semua tidur. Ini saudara akan jadi masalah. Kalau tidak ada yang pegang kendali untuk mengarahkan kapal ini. Tidak bisa diumbar, nggak usah lah. Ini kapal kan hebat, kuat. Ini kapal sudah ada GPS-nya, jalan-jalan sendiri. Nggak bisa. Harus ada yang pegang. Butuh seorang kapten untuk mengendalikan, mengontrol semuanya. Itu sebabnya saudara, kadang-kadang kapten itu kan juga capek. Maka disegarkan dengan kiriman donat dan kopi. Saudara tahu kenapa donat itu selalu bulat di tengah? Karena kalau dia tidak bulat, saudara, ditaruh di piring. Kalau di kapal-kapal sering goyang, saudara. Ditaruh di meja bisa jatuh. Itu sebabnya dibulatkan kemudian dimasukkan di tangkainya. Tangkai kemudi, itu begitu. Ya. Nah, saudara, ini saya baca asal usulnya donat. Kenapa donat itu bulat? Sungguh, itu muasalnya dari sana. Karena itu adalah sajian untuk kapten. Nah, karena saudara bukan kapten dan tidak ada di kapal, jadi kalau makan donat, minta ditutup lubangnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, keluarga itu membutuhkan pemeliharaan. Providence. Keluarga itu butuh uang untuk bisa berjalan dengan baik. Dapur butuh uang untuk bisa mengepul. Disinilah kita lihat bahwa harus dipelihara. Masing-masing kita memberikan kontribusi, baik suami, istri. Apa yang kita bisa lakukan? Kalau satu cari uang, satunya ngerem. Jangan sampai apa yang dicari dihabiskan dalam waktu satu hari. Pemeliharaan itu penting. Adam dan Hawa diciptakan tidak tidur-tiduran dan santai saja seluruh hidupnya di Taman Eden. Mereka diperintahkan untuk memelihara, mengerjakan taman itu. Bekerja itu Bapak Ibu bukan dosa. Karena bekerja sudah ada di dalam Kejadian pasal 2. Dosa baru masuk dunia itu di dalam pasal 3. Jadi bekerja itu sudah ada. Jangan komplain mengenai bekerja. Karena bekerja itu adalah anugerah Allah. Kecuali kalau saudara itu bekerja dan pekerjaan saudara tidak baik dan tidak benar, seturut Alkitab, engkau harus hati-hati dalam hal ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, itu sebabnya kita masing-masing harus punya kontribusi pemeliharaan kepada keluarga kita. Keluarga itu membutuhkan kasih. Ingat baik-baik bahwa rumah tangga itu dibangun di atas dasar kasih. Itu yang paling awal. Paling awal. Kasih Bapak Ibu.
Dan jangan sampai sudah punya yang lain, kasihnya hilang. Bisa bayangkan rumah tangga dan keluarga, hubungan suami istri, orang tua dan anak. Kalau sudah tidak ada kasih, lalu apa yang akan berbicara di dalam rumah tangga itu? Meskipun tidak ada rumah tangga yang sempurna, kita harus berusaha sedemikian rupa untuk memberikan kontribusi yang baik dan positif dalam rumah tangga kita. Kira-kira 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, Ibu Agnes minta saya mengantar dia ke dokter gigi. Periksa giginya, dirawat giginya. Dan dokter persilakan dia tiduran di kursinya yang bagus. Lalu dokter mulai handle dia dengan alat-alat yang canggih. Saya hanya duduk ngeliatin aja proses yang terjadi 2 jam. Mungkin 2 jam lebih sedikit, saudara. Saya hanya tungguin saja proses itu berjalan. Bisa bayangkan ketika kita pergi ke dokter gigi, lalu dokter gigi bilang tidur, kita bilang enggak, berdiri aja dok. Tidur tuh gaya lama dok, kita berdiri. Buka mulut, enggak lah dok. Apa yang akan terjadi? Nggak bisa. Kita harus mau ikut apa yang dokter bilang. Harus ada keterbukaan. Harus ada yang namanya honesty. Yang sakit sebelah mana? Nggak ada yang sakit. Yang mana yang sakit? Dokter periksa sendiri mana yang sakit kira-kira. Waduh, ini agak susah ini pasien model kayak begini. Jadi harus ada keterbukaan, harus ada kejujuran, ada kerendahan hati dan penyerahan diri. Untuk dokter dengan alat-alat yang canggih melakukan operasi itu atau melakukan perawatan itu bagi kita. Sama, ketika rumah tangga kita sadari ada masalah. Ketika rumah tangga kita sadari tidak seperti yang kita dengar dan yang kita harapkan, kita bayangkan. Mari bawa itu kepada dokter di atas segala dokter yang sanggup menyelesaikan itu. Dokter di atas segala dokter yang bisa membantu menyelesaikan akan masalah kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ini yang Allah maksudkan. Bahwa my family is my quality. Kita lakukan apa yang terbaik kita bisa bagi keluarga kita. Coba lihat berapa banyak anak-anak muda yang ada duduk di tempat ini. Engkau hidup baik, hidup enak sekarang. Karena orang tuamu kontribusi yang luar biasa. Kadang-kadang harus sampai keluar kota. Kadang-kadang harus sampai keluar negeri. Kadang-kadang engkau pergi ngopi dan engkau nonton film. Tapi orang tua belum pulang karena masih kerja. Atau kalau saudara pulang kau lihat dia masih kerja. Dan ada dengan berbagai macam kertas dan laptop dan segala macam mesin hitung uang dan lain sebagainya. Mereka kerja. Kita duduk, makan, minum, makan popcorn, tidur. Ingat baik-baik. Kita bisa menikmati segala yang baik. Itu karena orang tua kita. Suami, istri, anak. Marilah kita pahami bahwa kita harus membangun rumah tangga kita menjadi jauh lebih baik, lebih berkualitas. Karena Allah ciptakan rumah tangga, Bapak Ibu, bukan untuk babak belur. Tidak ada konsep Allah menciptakan rumah tangga babak belur. Allah ciptakan rumah tangga dan Allah ingin saudara masuk dalam hidup rumah tangga Anda berkualitas. Oleh sebab itu mari di dalam hidup saudara dan saya, kita pegang 2 hal ini. My family is my priority. Keluargaku adalah prioritasku. Kalau keluarga saudara bukan prioritas saudara, apa harus jadi prioritas tetangga? Apa harus jadi prioritas orang lain? Kalau bukan kita yang mempunyai tanggung jawab dan menjadikan keluarga sebagai prioritas kita, lalu siapa? Kalau bukan kita. Kita yang bangun. Maka kita bertanggung jawab di dalam semuanya. My family is my quality. Berikan yang terbaik. Karena at the end hanya engkau and your family. At the end. Pada akhirnya hanya itu. Itu sebabnya mari bangun hidup, berikan yang terbaik. Jangan keluarga itu menjadi tempat main sepak bola kita. Oh, tendang kiri, tendang kanan. Oh, no. Jangan jadikan rumah tangga kita itu kebun binatang. No. Jadikan rumah tangga kita itu taman yang indah. Siapa saja yang ada dan masuk di dalamnya, menikmati hidup yang baik di dalamnya. Ini yang Tuhan mau. Dan biarlah kita pegang itu. Konsep yang sederhana, tapi yang alkitabiah. Seperti yang Tuhan mau. My family is my priority, my quality, and family first. Tuhan Yesus berkati.